Sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen merupakan tanda kasih rahmat Allah Bapa, yaitu terdapat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 18. Di situ dikatakan pemenuhan janji Kristus bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Melalui sakramen, Allah mengirim Roh Kudus untuk memberi makan dan menguatkan manusia. Sakramen yang pertama yaitu sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan sakramen pertama kali yang diterima kita sebagai umat Katolik sebelum menerima sakramen lainnya. Sakramen baptis diterima satu kali untuk selamanya. Saat menerima sakramen baptis, kita diperciki air, selanjutnya diolesi minyak, dan kita diberi lilin menyala sebagai tanda kita menjadi terang bagi sesama, dan diberi kain bersih putih sebagai lambang bahwa kita umat Katolik sudah dibersihkan dari dosa. Sakramen baptis inilah yang menjadi tanda bahwa kita adalah anak Allah dan anggota tubuh Kristus. Sakramen yang kedua yaitu sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi menjadi tanda untuk kita mengenang karya penyelamatan Yesus Kristus bagi manusia yang terjadi melalui wafat dan kebangkitannya. Pada saat menyambut komuni, kita dipersatukan dengan Yesus dan sesama. Saat menerima sakramen Ekaristi, yaitu yang kita sambut berupa roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus. Sakramen yang ketiga yaitu sakramen Krisma. Sakramen Krisma yaitu sebagai tanda penguatan jiwa kita kepada Yesus Kristus. Dengan menerima sakramen Krisma, kita benar-benar menjadi Katolik sejati dan diharapkan dapat menjadi pribadi yang dewasa, dan iman kita pun semakin kuat. Yang keempat yaitu sakramen tobat. Sakramen tobat atau biasa disebut juga sakramen pengakuan dosa, yaitu kita mengakui dosa-dosa kita kepada imam. Karena imam merupakan utusan Yesus untuk melepaskan manusia dan dosa. Dari sakramen tobat, kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa, dan Allah mencurahkan rahmat-Nya untuk membantu kita untuk menahan segala godaan dosa dan menjadikan hidup kita lebih damai. Sakramen yang kelima yaitu sakramen perkawinan. Allah Bapa memberi secara khusus pada pasangan yang menikah agar dapat menghadapi berbagai macam masalah dalam rumah tangga. Pihak yang terlibat dalam sakramen perkawinan yaitu mempelai pria, wanita, dan Allah Bapa. Dengan menerima sakramen perkawinan, menandakan Allah hadir di tengah-tengah mereka untuk menjadi saksi dan memberkati mereka melalui perantaraan imam. Dalam Gereja Katolik, perkawinan bersifat kudus dan tak terceraikan, yaitu terdapat dalam Injil Matius bab 19 ayat 6. Sakramen yang keenam yaitu sakramen imamat. Yang mempersembahkan misa kudus merupakan para imam. Imam sendiri merupakan orang yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan saat pentabisan imam, maka saat itu juga sakramen imamat diterima. Dengan mengucap janji untuk taat kepada pemimpin gereja dan bersedia hidup miskin, serta bersedia untuk tidak menikah atau dikenal juga dengan selibat. Sakramen yang ketujuh yaitu sakramen pengurapan orang sakit. Dengan menerima sakramen pengurapan orang sakit, kita menyerahkan segala penyakit kita kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memperhatikan orang sakit dan menyembuhkan banyak orang sakit. Namun di sini yang harus kita pahami juga yaitu sakramen pengurapan orang sakit bukan untuk menyembuhkan, melainkan
untuk memberi kekuatan dan penghiburan kepada orang yang sakit tersebut. Demikian penjelasan saya tentang sakramen-sakramen dalam Gereja Katolik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.